waktu demi waktu yang berjalan sebagai jam terbangnya, hingga akhirnya mentalnya terbentuk setelah banyak terbentur. Dan salah satu pembentuk mental paling kuat dan dahsyat ada dalam ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mental terbentuk karena sering mendengar nasihat. Dan nasihat itu harta yang paling berharga yang kita temukan di hari-hari ini. Hadirin sekalian, nasihat itu juga bisa banyak bertransformasi sekarang tuh hadirin. Nasihat sekarang tuh lewat TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Makanya teman-teman tiba-tiba kok nyari nasihat, keluarnya kok di FYP, di Reels tuh nasihat-nasihat aja tuh. Bagus tuh. Karena kata Nabi SAW, ad-dinu nasihah. Agama ini tuh isinya nasihat. Dari zaman Nabi SAW, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sampai nanti kiamat, ini agama ini isinya nasihat. Saling menasihati. Maka ayo kita saling menasihati tentang kebaikan. Yang keempat apa? Menasihati dalam kesabaran. Sabar. Janji Allah gak akan dipungkiri. Janji Allah buat orang yang bersabar itu akan Allah tepati. Sabar aja. Yang kita butuh itu sabar. Sabar jemaah. Sabar, sabar, sabar. Wailul likulli humazatil lumazah. Lalu kita lanjut, beranjak kita ke Quran surah Al-Humazah. Celaka. Siapa yang celaka? Humazatil lumazah. Orang-orang yang suka mengumpat dan orang-orang yang suka mencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celaka orang-orang yang jama'a mal, ngumpulin harta. Tapi cuma ngumpulin wa'addada, lalu dia menghitung-hitung harta tersebut. Jadi ada 3 orang yang celaka sebagai opening di Quran surah Al-Humazah. Yang pertama, pengumpat. Lisan yang sering mengumpat dengan kata-kata yang keji, yang kotor, yang gak pantas gitu ya. Mereka ini celaka nih. Kaki 4, kebun binatang, gembira loka, Ragunan, satwa-satwa yang kaki 4 itu disebut semuanya itu. Rugi mereka. Lumazah itu pencela. Orang yang sukanya mencela, dikit-dikit mencela, dikit-dikit mencari keburukan-keburukan manusia. Kita tuh harus punya prinsip, orang itu suka sama kita, orang itu benci sama kita, ataupun orang itu benar-benar gak mau tahu tentang kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita untuk jadi hamba yang lebih baik di mata Allah Azza wa Jalla. Kalau dia benci kita, urusan dia. Dia mencintai kita, kita akan lebih respect sama dia. Itu aja. Hidup ini simple. Jangan abaikan orang yang mencintai dan abaikan para pembenci. Waktu kita terbatas dan gak mungkin semua dilayani. Pembenci gonna be hate, biarin aja benci. Haters gonna be hate. Lovers always love. Orang tuh kalau udah benci akan tetap terus membenci, dan orang yang kalau udah mencintai orang lain, dia akan tetap terus mencintai orang lain. Dan ini karakter orang-orang besar hadirin. Orang-orang besar gak punya waktu untuk membenci. Orang-orang besar punya karakter kuat, mereka akan sibuk memperbaiki diri. Mereka gak sibuk sama pembenci itu, gak ada waktu. Mereka akan sibuk memperbagus dirinya, memperbaiki dirinya, mengupgrade dirinya, sampai tanpa terasa dia terbang lebih tinggi daripada yang lain. Dan begitu karakter-karakter orang yang jiwanya besar. Gak sibuk. Kenapa dia benci saya, kenapa dia begini, kenapa? Enggak. Mereka sibuk kuatkan akarnya, bangun batangnya yang kokoh, tinggi menjulang ke langit, rimbunkan dedaunannya, munculkan buah-buahnya, sampai buahnya pun diberikan kepada yang pernah melempari dirinya dengan batu. Itu orang-orang hebat. Kita nggak sedang mau berlomba dengan para pembenci itu, nggak. Dan kabar baik ini sebenarnya kabar baik ya hadirin ya. Kabar baiknya para pembenci itu adalah sebenarnya hadirin ya. Sebenarnya ada kabar baiknya, para pembenci itu gimana sih? Kabar baiknya para pembenci itu sebenarnya mereka adalah pengagum setia Anda. Cuman mereka gak berani bilang itu. Mereka yang tiap waktu kepoin, mereka yang tiap waktu cari tahu apa story terbaru. Mereka yang tiap hari tuh pengen denger kabarnya nih orang lagi ngapain sih. Bahkan sampai dia buang angin aja mungkin terdengar sampai si pembenci itu tuh. Buang angin atau ngelakuin kesalahan kecil, pembenci tuh paling tahu tuh. Jadi sebenarnya mereka tuh bukan pembenci, mereka penggemar setia yang lagi nyamar aja.
Buktinya waktunya tuh habis untuk ngepoin Anda. Sedangkan Anda nggak sedetik pun menoleh ke arahnya. Itu kan yang sakit. Yang sakit itu kan saat para pembenci dianggap tidak ada. Dan kita sibuk memperbaiki diri kita. Makanya Nabi SAW tuh nggak ambil pusing ketemu Abu Lahab, ketemu Abu Jahal. Makanya Nabi SAW tuh nggak ambil pusing ketemu Abu Lahab, ketemu Abu Jahal. Nggak pusing Nabi. Karena Nabi tahu yang benci tetap akan benci. Dan Nabi nggak mempedulikan itu teramat sangat. Nabi abaikan aja. Karena buat Nabi SAW nggak penting menghadapi Abu Lahab, Abu Jahal tuh. Yang Nabi tahu di sisi beliau ada Abu Bakar yang mencintai beliau, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in lainnya yang mencintai beliau. Dan Nabi lebih fokus kepada mereka yang mencintai daripada menghadapi para pembenci. Itu tentang pencela ya hadirin. Pencela itu akan tetap ada. Dan sebaik apapun Anda kerjakan, yang namanya orang mencela pasti ada, nggak mungkin nggak. Lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan dan kita pasti akan berjumpa dengan para pencela. Lakuin aja amal salih dan tetap akan ada yang tidak suka saat kita beramal salih. Itu sunatullah. Dan gak akan pernah hilang sampai hari kiamat yang namanya orang yang tidak suka, orang yang membenci dengan kebaikan. Sebagaimana keburukan ada yang tidak suka, kebaikan itu ada yang gak suka. Sebagaimana keburukan ada yang tidak suka, kebaikan pun juga banyak yang gak suka. Pembenci akan terus ditemui, yang mencela tetap akan kita dapati. Dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai detik itu aja, karena tujuan mereka adalah membuat kita berhenti beramal salih. Makanya jangan berhenti beramal salih hanya karena ganasnya mulut seseorang. Ingat hadirin, jangan tumbang hanya karena ganasnya mulut seseorang. Kita tuh gak dihisap karena ucapan orang lain. Kita dihisap bima ta'malun, dengan apa yang kita kerjakan sendiri. Orang boleh bicara yang aneh-aneh di belakang, orang boleh memfitnah kita dengan fitnah yang keji, orang boleh gosipin kita dengan gosip-gosip yang miring, orang boleh hancurkan nama kita sehancur-hancurnya, tapi pada akhirnya kitalah yang paling tahu siapa diri kita, dan kitalah yang nanti kelak sendirian akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi biarkan mereka dengan gosip-gosip mereka di belakang kita, biarkan mereka dengan prasangka-prasangkanya terhadap kita. Kita fokus cari di dunia Allah Azza wa Jalla. Jangan habis waktu untuk ladeni mereka. Lalu ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addada. Celaka lagi orang yang ketiga. Yang pertama pengumpat, yang kedua pencela, yang ketiga yang celaka siapa sih? Mal, yang ngumpulin. Orang-orang yang ngumpulin harta, wa'addada. Lalu dihitung terus. Jadi dia cuma ngumpulin aja dan dihitung-hitung gitu. Ternyata ngumpulin harta bukan cuma sekedar ngumpulin harta, tapi kita tahu di bagian harta yang sedang kita kumpulkan itu ada haknya orang lain, apalagi kalau sampai punya hutang. Lunasi segera hadirin. Jangan sampai punya hutang di mana-mana, sibuk bangun ini, sibuk bangun itu, tapi ternyata zong, hutang gak dibayar-bayar. Jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, tapi hutang tidak dibayar. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang mengumpat, celaka orang yang mencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang-orang yang hanya ngumpulin harta aja dan mereka cuma ngitung-ngitung aja. Di sebagian harta yang kita terima tuh ada haknya orang lain. Ada haknya orang lain, bukan milik kita semuanya. Kita sibuk mikirin aja gitu ya. Jangan. Keluarkan harta kita, makin dikeluarkan harta itu makin bertambah. Kata Nabi SAW, mana qasat malun min shadaqatin bal yazdad. Harta tuh kalau makin dikeluarkan tuh dia makin bertambah dan makin bertambah. Nggak berkurang hadirin. Kalau harta kita makin dikeluarkan, dia makin bertambah dan dia makin bertambah dan dia nggak akan berkurang. Justru kalau kitanya menahan daripada harta yang harusnya itu berputar, kitalah yang didoakan malaikat supaya miskin. Nauzubillahi min dzalik. Yahsabu, mereka mengira anna bahwasanya malahu, harta yang mereka kumpulkan itu akhladah, dapat membuatnya kekal. Nih harta saya yang banyak nih bisa membuat saya kekal. Padahal nggak ada yang bisa nyelamatin dia dari kematian. Nanti kita akan rasakan harta kita tuh nggak ada lagi harganya hadirin.
Saat kita tergeletak, mau mati. Nggak ada lagi tuh harganya harta yang kita punya sebanyak apapun. Di hadapan kematian, dia nggak ada artinya. Kecuali yang kita bawa sedekah, yang kita bawa infak, yang kita bawa beramal salih, baru dia berharga. Tapi kalau cuma jadi kumpulan-kumpulan angka di rekening, dia nggak jadi apa-apa nanti. Kecuali Allah beri taufik pada kita untuk kita sedekahkan. Karena kata baginda Nabi SAW, mana qasat malun min sadaqatin. Harta itu tidak akan pernah berkurang dengan kita sedekahkan. Bal yazdad. Tapi malah bertambah. Dan membaca ini dengan spektrum iman. Kita kalau nggak baca ini dengan iman, susah ngeluarin uang. Kita susah mau infak, kita susah mau sedekah. Tangan ini berat, mau sedekah tuh kayaknya nggak deh, harta saya berkurang. Tapi kalau kita baca dengan kacamata iman, harta tuh dikeluarkan secara enteng. Bismillah, saya tahu kok, ini pasti kembali. Lagi juga Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, kakak, tuan, puan, kita tuh berbuat baik tuh bukan untuk orang lain. Kita tuh buat baik untuk siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke jurang api neraka, namanya neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu neraka hutamah itu apa? Narullahil muqadah, yaitu api yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, api yang ditutup rapat-rapat atas mereka. Fi 'amadim mumaddadah, yang diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya Allah, dipanggang. Gak cukup dipanggang, tapi ditutup atasnya jemaah. Berarti diapain tuh? Di presto, iya kan? Innaha 'alaihim muqsadah, ditutup atasnya. Jadi ditempatkan di sebuah tempat namanya neraka hutamah. Setelah itu ditutup semuanya, apinya nyala, membakar sampai ke hati. Atasnya itu innaha 'alaihim muqsadah, ditutup rapat-rapat. Kayak apa hadirin?